Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan rencana menambah kekuatan di sektor penjaga gawang timnas Indonesia dengan menaturalisasi Emil Audero. Hal ini disampaikan Erick Thohir dalam konferensi pers soal pemain yang akan dinaturalisasi di GBK Arena, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 22 Februari 2025. Keputusan ini diambil untuk memperkuat lini pertahanan skuad Garuda, meskipun Martin Paes telah menunjukkan performa luar biasa sejak dinaturalisasi tahun lalu. Menurut Erick Thohir, persaingan di posisi kiper sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas tim. Ada beberapa posisi yang kami lihat juga perlu diperkuat. Satu di antaranya adalah kiper, ujarnya. Ia juga memastikan bahwa Martin Paes memahami pentingnya kompetisi dalam tim dan menyambut baik kehadiran Emil Audero. Martin Paes luar biasa. Kami juga bicara dengan dia bahwa persaingan itu diperlukan, dan Martin sangat welcome, lanjutnya. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada April 2024, Martin Paes langsung mengamankan posisi utama di timnas Indonesia. Kiper FC Dallas yang berkompetisi di Major League Soccer, MLS, ini berhasil menggantikan peran Hernando Ari Sutaryadi sebagai penjaga gawang utama skuad Garuda. Meski begitu, Erick Thohir menilai perlu adanya opsi tambahan di posisi tersebut untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kita tahu Martin Paes bermain di FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Tetapi tentu, yang namanya risiko itu pasti ada di sepak bola, ungkap Erick Thohir. Nah, kami harus memperkuat di posisi kiper. Alhamdulillah setelah proses lama, dan kita tahu pemain mempunyai dinamika kehidupan masing-masing, tambahnya. Salah satu pemain yang kini tengah diproses naturalisasinya adalah Emil Audero. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada 18 Januari 1997 ini memiliki rekam jejak panjang di dunia sepak bola Eropa. Audero merupakan produk Akademi Juventus dan pernah membela beberapa klub besar Italia, termasuk Venezia, Sampdoria, Inter Milan, serta Como 1907, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Palermo di Serie B musim 2024-2025. Dia menjadi satu di antara pilihan kami bersama Martin Paes. Kita tahu dia sudah berkarir lama di Liga Italia, di Serie A, Serie B, jelas Erick Thohir. Dengan kehadiran Emil Audero, timnas Indonesia dipastikan memiliki kedalaman skuad yang lebih solid di posisi penjaga gawang. Persaingan antara Emil Audero dan Martin Paes diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan mereka, sehingga memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia di kompetisi internasional mendatang. Upaya PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia terus berlanjut, salah satunya dengan mengincar pemain keturunan yang berpotensi besar. Kali ini, asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, dikabarkan sedang berada di Istanbul, Turki, untuk bertemu dengan fullback kiri Fenerbahce, Jayden Oosterwolde. Kedatangan Alex Pastor ke Istanbul disebut sebagai langkah untuk membujuk sang pemain agar mau memperkuat timnas Indonesia. Kabar mengenai pertemuan Pastor dan Oosterwolde pertama kali dilaporkan oleh akun fanbase terpercaya Fenerbahce, 1907 Bros di platform media sosial X. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Pastor datang secara khusus untuk meyakinkan pemain berusia 22 tahun itu agar bersedia membela Indonesia di level internasional. Asisten pelatih tim nasional Indonesia, Alex Pastor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde. Pertemuan itu membujuk Jayden Oosterwolde bermain untuk tim nasional Indonesia, tulisnya 1907 Bros dikutip, Minggu 23 Februari 2025. Kabar ini tentu menjadi sorotan besar bagi penggemar timnas Indonesia, mengingat Oosterwolde sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda. Sebagai pemain yang berposisi sebagai fullback kiri, Oosterwolde memiliki potensi besar untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia. Jika bergabung, ia akan bersaing dengan sejumlah pemain berkualitas seperti Kelvin Verdonk, Pratama Arhan, Shane Patinama,
dan Nathan Kuaon untuk memperebutkan posisi utama. Peluang Jayden Oosterwolde untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia terbilang cukup besar. Hingga saat ini, ia belum pernah mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Belanda, baik di level senior maupun kelompok umur. Hal ini membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menjadikannya bagian dari skuad Garuda. Menariknya, dengan memilih timnas Indonesia, Jayden Oosterwolde memiliki peluang lebih besar untuk tampil di Piala Dunia. Pasalnya, Indonesia saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berusaha mengamankan tiket ke turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Sebelumnya, PSSI telah melakukan komunikasi dengan Oosterwolde terkait kemungkinan dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, pemain kelahiran Belanda itu masih belum mengambil keputusan karena ingin fokus mendapatkan tempat di timnas Belanda. Mereka meminta saya untuk membela Indonesia. Tim Suriname juga meminta saya, ungkap Jayden Oosterwolde dalam wawancara dengan ESPN. Namun, saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda. Saya hanya ingin Belanda. Itulah tujuan saya, lanjutnya. Meski demikian, dengan kedatangan Alex Pastoor ke Istanbul, tidak menutup kemungkinan Jayden Oosterwolde akan mulai mempertimbangkan tawaran dari Indonesia. Keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain. Apakah ia akan memilih tetap berusaha menembus skuad Belanda atau menerima peluang besar untuk membela timnas Indonesia dan tampil di ajang internasional? Jika Alex Pastoor berhasil membujuknya, maka timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan baru di lini pertahanan, yang tentu saja akan semakin meningkatkan daya saing skuad Garuda di level internasional. Timnas Australia menghadapi tantangan besar menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad berjuluk Soceros tersebut kini harus kehilangan sejumlah pemain kunci akibat cedera, yang berpotensi menguntungkan timnas Indonesia dalam laga yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Badai cedera yang menerpa timnas Australia semakin parah dengan absennya Matteo Ryan, penjaga gawang utama yang juga mantan kiper Arsenal. Ryan mengalami cedera pinggul dan sudah absen dalam 2 pertandingan terakhir bersama klubnya, RC Lens, di Liga Prancis musim 2024 hingga 2025. Kiper berpengalaman ini baru saja bergabung dengan Lens dari AS Roma pada bursa transfer Januari lalu, namun kini harus menepi akibat masalah kebugaran. Selain Matteo Ryan, 8 pemain lainnya juga mengalami cedera dan terancam absen dalam pertandingan krusial melawan Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Harry Souttar, bek jangkung berpostur 198 cm yang telah tampil dalam 36 laga bersama Soceros, serta Kusini Yengi, striker tajam yang sudah mencetak 6 gol dari 11 pertandingan. Berikut daftar lengkap pemain timnas Australia yang mengalami cedera. 1. Harry Souttar, Leicester City. 2. Alessandro Circati, Parma. 3. Thomas Deng, Yokohama Marinos. 4. Jordan Boss, Westerlo. 5. Conor McAlvey, ST Pauli. 6. Kusini Yengi, Portsmouth. 7. Nestori Irankunda, Grasshopper. 8. Real S1 Chahar Pronunciation Gray, Middlesbrough. 9. Matteo Ryan, RC Lens. Absennya 9 pemain tersebut tentu menjadi pukulan telak bagi pelatih Tony Popovic yang harus memutar otak untuk meramu strategi terbaik dengan keterbatasan skuad yang tersedia. Dengan banyaknya pemain Australia yang cedera, timnas Indonesia bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mencuri poin di laga tandang. Pasukan Garuda yang tengah dalam performa positif memiliki peluang untuk memberikan perlawanan sengit kepada Soceros yang tidak dalam kondisi terbaik. Meskipun secara rang FIFA Australia jauh lebih unggul dari Indonesia, absennya pemain-pemain inti bisa membuat pertandingan ini lebih seimbang. Dengan hadirnya pemain yang berkarir di Eropa seperti Maes Hilgers, Kevin Dix, Jay Itzes,
dan kawan-kawan. Ditambah Ula Romeni yang baru saja dinaturalisasi untuk mempertajam lini depan. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tentu akan menyiapkan strategi khusus untuk memanfaatkan situasi ini. Meski demikian, Timnas Indonesia tetap harus waspada karena Australia masih memiliki sejumlah pemain berkualitas yang siap tampil. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi kedua tim, di mana Indonesia berharap bisa meraih hasil positif demi menjaga peluang lolos ke fase berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026.